Oke, yes, kembali lagi bersama kami di Agung Tahta Mandiri Championship. Masih di round kelima, tetapi di kelas yang berbeda ya, yang dimana kita akan menyaksikan sprint race di kelas M1 PlayStation dan juga M1 PC. Masih bersama kami, yaitu saya sendiri itu Bro, dan juga ada rekan saya Om Ariel. Dan di belakang layar ada Om Fernando Lee selaku operator race direction cam, direction anything else, semuanya yang dihandle pada malam hari ini. Oke, sesaat lagi kita akan menyaksikan kelas M1 PlayStation Sprint Race terlebih dahulu. Akan tetapi, sesaat lagi kita akan melihat dulu terlebih dahulu rider yang akan membalap di kelas M1 PlayStation. Itulah dia rider line up kita di kelas M1 PlayStation untuk Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Seperti yang sudah kita mention sebelumnya, hari ini kita akan kembali lagi ke Mobility Resort Motegi untuk menyaksikan round kelima. Namun seperti yang sudah kita bahas juga di race sebelumnya, hari ini akan ada kelas M1 baik di PS maupun di PC. Dan ini dia, kita akan melihat dulu untuk klasemen sementara di kelas M1 PlayStation sebelum sprint nanti. Ada Miki Raiko masih memimpin klasemen dengan 133 poin. Diikuti RS Kevin di posisi kedua dengan 97 poin. Ada juga Raung di posisi ketiga dengan 93 poin. Untuk posisi keempat ada Rajulan Syah. Dan juga menutup top 5 di posisi kelima ada Fadli Ramadan. Di posisi keenam ada Bima Suryatama, Kompet 55 di posisi ketujuh, serta di posisi 8 dan juga 9 ada Zidan Agustian dan juga Kiki Kens. Dan itu dia untuk klasemen sementara kita di kelas M1 PlayStation Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Sampai round keempat kemarin untuk kelas M1 PlayStation, dan kita akan lihat nih siapa yang akan juara di race kali ini untuk sprint race di Motegi. Dan sementara ini kita lihat dulu untuk row terdepan atau starting grid kita di malam hari ini yang diisi oleh Rajulan Syah di posisi pertama, ada Raung mengisi posisi kedua dan juga Fadli Ramadan di posisi ketiga. Untuk Kevin, Bima Suryatama dan juga Miki Raiko akan mengisi row kedua di posisi 4 sampai posisi ke-6. Dan bisa kita lihat ya, untuk lap time di qualifying ini nampaknya hanya 5 rider yang mengikuti kualifikasi. Dan bisa kita lihat juga di row ketiga atau row terakhir ada Zidan Agustian, Kompet 55 dan juga Kiki Kens yang mengisi posisi 7 sampai ke posisi ke-9. Nah, dari ke-9 rider ini tentunya mereka akan berusaha untuk bisa mendapatkan posisi terdepan ataupun posisi pertama di sprint race malam hari ini yang akan diselenggarakan di Motegi. Sebelum itu kita lihat dulu untuk pemilihan ban yang dengan cuaca, kalau kita lihat tadi qualifying ini cukup berawan ya, tidak hujan atau trek basah seperti M2 kemarin. Pastinya rider akan memilih untuk menggunakan ban slick yang dimana ada pilihan soft, medium, hard, yang mungkin saja para rider akan memilih kompon lebih keras di bagian depan. Yes, itu dia untuk kompon ban, dan nampaknya kita sudah bersedia untuk menyaksikan kelas M1 PlayStation yang mana Ray Juliansa, rekan tim dari Miki Raiko, akan memulai balapan di pole position di Mobility Resort Motegi di round kelima Agung Tahta Mandiri Championship di kelas M1 PlayStation. Semua rider sudah bersedia, the rev engine is on and away we go, is on the way. Nampaknya start yang kurang cukup baik dari seorang Ray Juliansa, tapi sebaliknya dari seorang Miki Raiko langsung melesat ke front row, berusaha untuk mengovertake dari seorang RS Kevin di sana. Duo Grace ini berada di depan, tapi nampaknya Raung langsung memimpin jalan balapan. Miki Raiko langsung berada di second position menuju ke turn ketiga, tapi nampaknya di sini Ray Juliansa terhantui oleh Repsol Honda, tapi nampaknya ada satu KTM di turn ketiga yang terlalu
version di sana. Nampaknya Fadli Ramadan dialah orangnya tersebut. Di mana sekarang kita masih bersama Ray Juliansa berada di posisi ketiga setelah ia memiliki start yang tidak cukup baik di awal balapan, membuat dirinya harus turun posisi. Sementara itu Raung di turn kelima menuju ke tunnel dan tikungan ke-6, tepat di belakangnya ada seorang Miki Raiko, sang klasemen leader yang masih menghantui di belakangnya. Yes, nice run dari Raung yang sementara yang memimpin balapan, dan Miki Raiko lagi-lagi sangat luar biasa di awal lap meskipun start di posisi yang tidak menguntungkan, tapi sudah berhasil ada di posisi kedua membuntuti race leader kita yaitu Raung dengan Aprilia. Sementara itu Fadli Ramadan ada di posisi kelima, sedikit wobble di entry juga kontak terhadap RS Kevin yang sangat-sangat keras, membuat RS Kevin harus kehilangan banyak sekali waktu dan sekarang diancam oleh Dimas Suryatama di belakangnya untuk perebutan posisi di posisi 4, 5 dan juga 6. Raung sedikit keluar barusan kita lihat dari notification atau marker di out dan juga hit. Kita sekarang on board di Bima Suryatama di posisi ke-6 melihat dua rider depannya sedang bertarung masih di turn 11, dan juga nampaknya masih Fadli Ramadan yang berhasil ada di posisi ke-4, sedikit melebar. Kevin taking on the chance dan sekarang ada di posisi ke-4 menuju victory corner di Motegi. Nampaknya Kevin yang berhasil kembali naik ke posisi ke-4. Ya, nampaknya kembali terjadi lagi dua Red Bull KTM yang saling berdekatan, tapi kita kembali ke front row. Nampaknya Miki berusaha untuk melakukan manuver di sana, akan tetapi again and again manuver block pas defensif, tapi nampaknya kali ini Miki memanfaatkan kesempatan tersebut. Sedikit celah yang terbuka dari seorang Raung membuat Miki memanfaatkan masuk dari si dalam di turn kedua. Sekarang masuk ke ketiga, seperti kita lihat Raung berusaha untuk mencari celah di bagian dari dalam, tapi nampaknya kalian bisa lihat juga di bagian belakang sana satu buah garis ini melebar di turn ketiga. Kita lihat saja akan kali sini Miki akan langsung melarikan diri dengan rifle belakangnya ataupun sebaliknya Raung bisa mengambil alih kembali posisi yang telah direbut oleh Miki Raiko. Sementara ini di lap kedua Miki Raiko menjadi race leader untuk secara waktu, akan tetapi kita lihat saja akankah di sini Raung akan berusaha untuk mengejar dari seorang Miki Raiko, sang klasemen leader kita sementara waktu di kelas M1 PlayStation. Dan kita juga akan lihat dari seorang Ray Juliansa tentu yang masih stay di posisi ketiga. Here we go, ini dia replayan kontak yang cukup lumayan keras. Yes, benar sekali, itu dia antara Fadli Ramadan dan Ross Kevin di turn 9 sebelumnya. Dan kita lihat saja yang dimana Ross Kevin berada di posisi 4 akan tetapi tetap dibuntuti oleh duo Red Bull KTM tepat berada di belakangnya. Yes, kita lihat sekarang bersama RS Kevin di posisi keempat, 3 rider pada Miki Raiko nampaknya sudah ada di race leader di posisi terdepan. Raung yang agak kesulitan sekarang untuk kembali mengejar posisi terdepannya yang sebelumnya sudah sempat dikuasai, namun harus turun untuk posisi kedua sementara di lap kedua dari total 6 lap yang ada di sektor terakhir, dan juga hanya ada tikungan yang tinggal sedikit ini. Untuk lap kedua Miki Raiko is down and out di victory corner, sangat disayangkan sekali harus terjatuh dan sekarang turun ke posisi keempat. Raung taking on the chance dan sekarang kembali memimpin jalannya balapan bersama Ray Juliansa di belakangnya dan juga Kevin yang berada di posisi podium. Kita lihat ini dia Miki Raiko, ace kita yang sudah sangat luar biasa dalam lap-lap awal berhasil menyentuh posisi pertama, namun harus terjatuh untuk race kali ini. Mungkin bisa dibilang ini adalah salah satu jatuh yang kita lihat dari Miki Raiko setelah dari beberapa race sebelumnya cukup tampil sangat luar biasa, minim sekali dalam mistake, tapi akhirnya kita melihat ya Miki Raiko terjatuh dan sekarang cukup kesulitan untuk bisa kembali ke posisi teratas battle bersama Fadli Ramadan, dan ya sangat luar biasa sekali from the outside taking on fourth. Nampaknya nampaknya ada glitch moment di suara Ross Kevin, tapi nampaknya juga kita bisa di turn ke-6 Fadli Ramadan melawan balik dari seorang Miki Raiko, tapi kembali di turn ke-7 dan also going for turn 8 Miki still side by side dengan Red Bull KTM itu Fadli Ramadan, tapi nampaknya ini Fadli Ramadan tidak ingin memberikan posisi begitu saja, menghalang serangan demi serangan yang diberikan oleh Miki Raiko, tidak memberikan kesempatan kepada Miki Raiko. Tapi kalian bisa lihat Miki berusaha mencoba mengambil dari sisi dalam, tapi again and again selalu dibaca oleh Fadli Ramadan. Tapi nampaknya di sini Fadli Ramadan sedikit membuat mistake, hanya sedikit melebar sih, membuka celah sedikit saja, itu akan merugikan sekali buat dari seorang Fadli Ramadan. Seperti halnya seperti Raung sebelumnya, hanya sedikit celah saja Miki memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melalui dari sisi dalam tuh. Tapi nampaknya di turn 11 Miki melebar saja di sini, tapi nampaknya di sini Fadli Ramadan melihat kesempatan tersebut kembali menempel ketat dari seorang Miki Raiko on the final corner. Sekarang menuju ke main straight, Miki masih berada di posisi 4, akankah dia build in the pace untuk mengejar sang race leader kita Raung. Sementara itu Raung masih bersama, sayang sekali Raung
terlalu heartbreak on the first corner, mencoba untuk mendapatkan ritme kecepatan tapi nampaknya terlalu berlebihan membuat dirinya harus terjatuh, berada di posisi 6 sekarang setelah sempat dihantui oleh rekan tim dari Miki Raikko yaitu Rai Julianza. Yes, it is a bad disaster untuk Raung yang sudah kembali mendapatkan harapannya untuk ada di posisi pertama. Namun harus terjatuh, kita lebih masuk utama sedikit untuk gravel. Dan sekarang Raung nampaknya bisa saja untuk bisa masuk ke top 5. Setidaknya kembali naik satu posisi demi satu posisi di sisa lap yang ada. Namun kembali lagi ini adalah downgrade yang sangat luar biasa untuk Raung setelah ada di posisi pertama. Dan sementara ini Rai Juliansyah yang ada di posisi terdepan dengan clean lap sejauh ini dan juga fast lap di tangannya, on board bersama Raung sekarang di posisi ke-6 yang sedang berusaha recover, tapi kita lihat terlalu memakan turn di bagian dalam. Barusan sangat-sangat merugikan sekali, dan akankah bisa ia untuk bisa mendapatkan P5 atau mungkin hanya akan tertahan di belakang Bima Suryatama? Ya, benar sekali, sayang sekali untuk Raung yang memiliki pace yang luar biasa, memimpin jalan balapan dari awal hingga akhir race dan sempat diambil oleh Miki Raikko, tapi sayang sekali di turn pertama Raung membuat kesalahan, terjatuh saja, kehilangan grip bagian depan membuat dirinya harus low side dan kehilangan posisi pertama. Ya, kita akan lihat saja dalam beberapa lap sisa akankah Raung bisa build in the pace kembali lagi di turn sebelah. Raung langsung saja membuat kesalahan melebar langsung di sana. Nampaknya di sini Raung sudah mulai berusaha untuk stay on the focus kembali. Sementara itu race leader terbaru kita yaitu Rai Julianza, sang pole position kita juga yang sekarang memimpin jalan balapan di lap kelima. Akankah di sini Rai Julianza akan bisa mempertahankan posisi tersebut atau sebaliknya? Rider di belakangnya, tepat di belakangnya gap 1 detikan yaitu Ross Kevin yang berusaha mengejar, dan di belakang Ross Kevin juga ada rekan tim dari seorang Rai Julianza yaitu Miki Raikko. Ini dia replay dari seorang Raung di first corner, nampaknya berusaha untuk try to more late dari seorang Rai Julianza, akan tetapi kehilangan grip bagian depan membuat dirinya harus low side dan kehilangan posisi race leader yang sempat ia miliki sebelumnya. Sampai ada kemungkinan Raung ini menggunakan compound tire yang cukup lunak ya, sehingga mungkin tire temperature naik dengan cukup drastis sehingga dia kehilangan grip di bagian depan. Dan kita lihat tadi di mid corner harus sampai terjatuh, yang pastinya karena kehilangan grip, kemungkinan karena panasnya rem yang meningkat ataupun bisa dari ban yang suhunya naik sangat drastis dengan kompon yang mungkin lunak, atau ya kita nggak tahu juga sih Raung pakai ban tipe apa, tapi kemungkinan besar seperti itu halnya. Dan kita lihat sementara ini berpindah ke Miki Raikko on board di posisi ketiga bersama Ducati Grace ini. Akankah dia bisa catch up lagi untuk bisa menyentuh kembali posisi pertama, atau mungkin akan stand still saja untuk bisa seenggaknya finish di posisi podium dengan sisa lap yang ada? Yes, here we go with Miki Raikko lagi. Nampaknya di Miki Raikko masih nothing to lose, berusaha build in the pace lagi, dimana Miki sudah berada di posisi ketiga mendapatkan fastest lap di lap kelima pada malam hari ini. Akankah ia bisa mengejar dan seorang Ross Kevin? Tapi sementara itu kita all eyes to Red Bull KTM lagi. Selalu terjadi antara mereka berdua, teammate yang menjadi rivalitas, yang dimana kali ini Fandi Ramadan jauh lebih unggul dari seorang Bima Suryatama. Akan tetapi Fandi Ramadan memiliki 4 kali warning track limit membuat dirinya harus jauh lebih berhati-hati. Dan kita lihat di turn ketiga Miki Raikko on the inside, tapi nampaknya belum cukup kuat. Tapi nampaknya di sini Miki Raikko switch line, berusaha untuk mengovertake dari seorang Ross Kevin, tapi nampaknya ada kontak dari sana. Di turn ketiga Ross Kevin berusaha untuk running in outside, tapi seperti dari kontak dan masih berada di posisi ketiga. Di posisi kedua, sorry. Nampaknya di sini seorang Ross Kevin sedang tidak baik-baik saja, dihantui habis-habisan dari seorang Miki Raikko. Kita akan lihat saja di sini di turn ke-6 Miki from the inside and change the line to the inside di turn ke-7. Tapi nampaknya again and again seorang Ross Kevin berhasil menahan serangan dari Miki Raikko. Akankah di sini tinggal beberapa tikungan tersisa? Miki akankah ia mendapatkan posisi kedua dari seorang Ross Kevin, atau sebaliknya Ross Kevin yang akan bisa mempertahankan posisi tersebut menuju ke tikungan ke-10? Here we go. Ross Kevin still good on the break, tapi lagi dan lagi ada kesempatan emas untuk Miki. Sedikit saja melebar, akan langsung dimanfaatkan dari seorang Miki Raikko. Again and again, what a classy overtaking maneuver dari seorang Miki Raikko. Tapi nampaknya di sini menuju ke turn 11 on the downhill. Nampaknya lagi dan lagi Miki Raikko memiliki hampir saja
Ross Kevin berhasil untuk switchback, tapi nampaknya Miki Raiko bisa merecovery kesalahannya tersebut. Dan nampaknya di sini sang race leader kita berhasil mempertahankan posisinya. Ray Julianza winning the race on the sprint race di round kelima. Kita bisa lihat senyum dan pelukan dari ibundanya. Nampaknya what a moment untuk seorang Ray Julianza. Congratulations for Ray Julianza and congratulations for Miki Raiko. Ya, it's an absolute win untuk Ray Julianza yang finish di posisi terdepan hari ini bersama Ducati Grand Series-nya dan berhasil lock up untuk winning di sprint race. Miki Raiko mengikuti di posisi kedua dengan fast lap di 1:41.15 dan ada Ross Kevin yang akhirnya harus tunduk saja di posisi ketiga namun dengan battle yang sangat luar biasa. Ada dua KTM di posisi 4 dan juga 5 yaitu Fadil Ramadan dan juga Bima Suryatama serta Raung yang pada akhirnya dengan sangat berat hati mungkin harus finish di posisi ke-6 dan juga Combat 55 yang finish di posisi ke-7. Yes, benar sekali. Again and again, what a race yang terjadi pada malam hari ini. Ada roller coaster moment juga ya, di mana Miki Raiko sempat mengambil alih race leader, akan tapi terjatuh di final corner dan dilanjut oleh jatuhnya Raung di first corner dan membuat tentunya sebuah kemenangan mutlak untuk Ray Julianza yang luar biasa sekali, bisa menstabilkan pace-nya, tidak membuat mistake dan bisa memenangkan Grand Prix di sprint race di round kelima di mobil Tiro Solid Motegi. Well, this is a good race yang luar biasa sekali, selalu menempel kata, terutama juga lagi dan lagi seorang duo KTM nih yang nggak bisa lepas, selalu berbarengan. Dan juga sayang sekali untuk seorang ini ya, Raung yang harus kehilangan posisi setelah ia sempat memimpin balapan nomornya. Ya, betul sekali. Mungkin seperti yang udah gue analisis sebelumnya tadi saat race ini ada kemungkinan besar Raung mungkin pakai ban dengan compound yang lebih lunak daripada rider lainnya atau mungkin emang dari segi braking yang bener-bener telat tadi dari Raung. Kita lihat mungkin Raung ini emang berusaha untuk terus push di setiap lapnya, mungkin niatnya adalah untuk bisa dapat gap yang sangat besar gitu, tapi pada akhirnya di beberapa momen tadi seperti kita lihat di turn pertama ya, itu jadi breaking pointnya Raung sampai jatuh cukup jauh juga turun posisinya. Dan setelah itu mungkin Raung pace-nya udah mulai berantakan, pastinya udah mulai kacau nih. Mungkin teman-teman yang main balapan dan juga Prodis pasti merasakan sendiri ya kalau udah bisa udah crash atau gimana, ini pasti pikiran mental agak kacau ke kiri dan ke kanan. Jadi ya betul. Jadi mungkin dari situ Raung pace-nya udah mulai agak bingung mau kayak gimana dan ya the best is ada di posisi ke-6 dan kita mungkin akan lihat aja nanti di main race karena di kelas M1 ini ada sprint race dan juga main race. Semoga aja nanti Raung nih bisa comeback lagi lah di main race ya, karena kita lihat tadi pace-nya sebenarnya pace-nya bagus banget tuh kalau kita lihat tadi. Yes, betul sekali. Bagaimana Raung memiliki pace yang cukup kuat, terutama di awal balapan ia langsung mendominasi, mengambil alih posisi race leader dari seorang Ray Julianza. Akan tetapi this is a race, anything can happen dan yes, mistake terjadi kepada seorang Raung. And this is it, our winner, yang dimana Ray Julianza memenangkan Grand Prix pada malam hari ini disusul oleh Miki Raiko dan juga Ross Kevin yang sayang sekali harus menerima kekalahannya dari Miki Raiko untuk di posisi kedua. Langsung saja kita akan masuk ke part 4 di kelas M1 PlayStation dan langsung kita akan sambut sang podium ketiga kita yaitu Ross Kevin. Selamat malam Om Kevin. Malam Om Prodis. Oke, congratulations Om Kevin telah mendapatkan podium ketiga di sprint race round kelima. Gimana nih Om Kevin, di final lap tadi sempat kedatangan tamu lagi nih, yaitu Miki Raiko yang di awal balapan itu sempat terjatuh dan juga sempat ada beberapa kontak juga ya lagi dan lagi dengan duo KTM. Gimana race pada malam hari ini Om Kevin? Ya tadi sih startnya udah lumayan bagus ya, naik ke posisi 2 mungkin tadi tuh. Cuman di tikungan 2 langsung ada kontak sama yang lain, turun lagi tuh ke belakang. Terus sempat ketahan battle sama Fadli Ramadan sama ya 2 KTM lah. Terus agak ketahan di situ, mencoba push lagi biar bisa naik ke barisan depan. Yang di depan ada Raung sama Miki tadi crash tuh. Nah, naik di posisi 2. Di belakang Ray itu sempat ngedekat tadi tuh. Cuman di lapnya kurang lah. Keburu datang Miki Raiko kan tadi. Udah, battle sama Miki Raiko.
dia overtake, udah nggak bisa balas lagi, udah final lap, ya udah posisi 3 udah hasil yang baik lah. Oke, jadi terlihat tadi di turn 11 itu kayak jauh lebih wise choice ya, dia lebih milih safe tadi di tikungan 11 ketika Miki Raiko tapi sempat lebar tuh Miki Raiko di turn 11 tuh. Itu apakah memang ada kesempatan buat Ross Kevin buat fight back apa enggak tuh? Sebenarnya ada kesempatan, cuman saya ngeri curb yang bagian dalam tuh. Biasanya suka crash kalau kena tinggi di situ tuh. Jadi lebih safe aja, posisi 3 udah hasil yang baik lah. Iya, semua amazing strategi dari seorang Keping, wise choice sekali, tetap mempertahankan posisi dan yes, posisi 3 still a good result. Congratulations Om Keping and also see you in the next race di main race. Semoga aja mendapatkan hasil yang lebih baik lagi Om Keping. Thank you Om Keping. Thank you Om Boris. Itu dia dari Ross Kevin, rider Repsol Honda yang berhasil menempati posisi ketiga. And kita akan langsung berpindah kepada posisi kedua tiga yang sayang sekali harus terjatuh pada malam hari ini. Selamat malam Om Miki. Selamat malam Om Boris. Oke, congratulations Om Miki setelah comeback kembali ke posisi kedua. Kenapa nih pada malam hari ini Om Miki kok bisa jatuh padahal sudah leading, sudah ngambil posisi di Raung, sempat ngejauh tapi jatuh. Kenapa itu? Human error Om. Human error. Ya nggak selamanya tiap balapan mulus gitu, kadang ada mistiknya. Cuma kalau tikungan 2 tikungan terakhir, 3 tikungan terakhir Motegi ini emang tricky ya, terutama di tikungan yang 3 tikungan sebelumnya gitu, yang ke kiri tajam yang kata Om Keping tadi itu. Kalau misalkan nyentuh klub dikit situ udah ubah, nggak bisa pertahanin motor, mau nggak mau kita lurus ya LP gitu ya. Tadi situ crash di tikungan terakhir deh, kayaknya terlalu dalam ngambil klub. Jadi saya tuh nyoba nyatetin fase slap mumpung bannya masih hijau gitu, nyoba fase slap nih di belakang dan ternyata malah crash dan malah hancur gitu. Dan alhamdulillah tapi masih bisa comeback gitu, karena saya pede gitu di Motegi ini, karena tracknya kan kemarin juga di global sempat di Motegi, jadi ada gambaran ya. Syukur alhamdulillah posisi 2 ini bagus lah buat sprint race hari ini gitu. Yes, luar biasa, nicely done dari seorang Miki yang sempat this is human error, anything can happen, dan masih bisa comeback ke posisi kedua. Luar biasa Miki Raiko, congratulations Om Miki untuk ke posisi keduanya. Moga aja di next race, di main race besok dapat hasil yang jauh lebih baik lagi. Thank you Om Miki. Sama-sama Bro Riz, makasih. Oke, and that's it dari seorang Miki Raiko yang sempat terjatuh dan kembali comeback still di second position. Dan kita akan langsung beralih ke posisi pertama kita di race winner kita di Mobil Resort Motegi di kelas M1 PlayStation. Kita akan sambut langsung Ray Julianza. Selamat malam Ray. Malam Om. Oke, congratulations Ray telah memenangkan di sprint race pada malam hari ini. Dan di podium tadi sempat terlihat di cam nampak langsung dapat pelukan dari ibunda tadi ya? Iya. Wah, luar biasa sekali. What amazing victory untuk seorang Ray Julianza. Gimana Ray, race malam ini Ray, yang dimana startnya tadi terlihat mistake yang langsung ke belakang, tapi nampaknya di Motegi kali ini Ray benar-benar stabil dan terlihat tadi mendapatkan banyak momen, salah satunya Miki terjatuh dan Raung terjatuh, dan akhirnya Ray memimpin jalan balapan sampai finish. Gimana Ray malam hari ini race-nya? Alhamdulillah ini juga pertama kali di season ini. Terus juga tadi kan start masih ada mistake gitu kan. Kalau start itu ada taktiknya juga. Jadi aku lupa cepet-cepet ngelepasin tombolnya lah. Jadinya malah ngelambat gitu. Tapi alhamdulillah masih bisa satu. Luar biasa, pole position dan menjadi race winner. Tentunya ini Ray akan menjadi kebanggaan tentunya terutama untuk orang tuanya. Sempat terlihat tadi di camp langsung mendapat pelukan ketika melaju di finish line. Gila, luar biasa Ray. Dan semoga Ray bisa mempertahankan pace malam hari ini sampai di main race besok dan mendapatkan hasil yang sama Ray. Thank you Ray dan selamat beristirahat Ray. Thank you Om. Sama-sama Ray.
Itu dia ketiga pemenang kita yang luar biasa sekali, terutama Ray Juliansa yang tepat tersorot kamera di cam ketika melaju di finish line, langsung mendapatkan pelukan dari ibundanya. What a good support dari orang tuanya, yang dimana Ray mengikuti event di Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Sesaat lagi kita tidak akan berakhir di sini, akan tetapi kita akan melihat di kelas selanjutnya. Tapi sebelum itu kita akan melihat klasemen sementara after sprint race di round kelima Agung Tahta Mandiri Championship. Mickey Raiko still memimpin klasemen sementara dengan perolehan poin 142 poin, disusul oleh Ross Kevin dengan perolehan poin 104 poin, dan ada Rao yang harus mendapatkan race yang buruk lagi pada malam hari ini dengan 97 poin. Ray Juliansa, race winner kita pada malam hari ini, mendapatkan 94 poin di posisi keempat. Ada Fadli Ramadana Bima Suryatama di posisi 5 dan ke-6, dan di posisi 7 89, dan ada Combat 55 Zidan Agustian, dan juga ada Kiki Gins yang menempati bottom of the klasemen atau klasemen yang terakhir. Seperti yang saya mention sebelumnya, kita tidak akan berakhir di sini, melainkan kita masih ada satu kelas lagi, yang gimana? Kelas ini selalu terjadi banyak momen dan drama, yaitu kelas M1 PC. Sesaat lagi kita akan menyaksikan kelas tersebut, tapi sebelum itu kita banyak berterima kasih pada sponsor utama kita, yaitu Agung Tahta Mandiri, dan juga ada media partner kita, yaitu MGPI dan juga Indo Motor Racing. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di Agung Tahta Mandiri Championship.
Oke, dan nampaknya kita sudah kembali lagi di Agung Tata Mandiri Championship 2023. Dan setelah menyaksikan kelas M1 PlayStation barusan, saat lagi kita akan masuki untuk kelas M1 PC di sprint race round kelima malam hari ini. Kita lihat untuk klasemen sementara ada Andi Au 94 di posisi terdepan untuk M1 PC dengan 118 poin. Dipo Akbar mengisi posisi kedua dengan 82 poin dan juga Tatego di posisi ketiga dengan 78 poin. Fadlur ada di posisi keempat, ada Aki-Aki di posisi kelima, Kawai di posisi keenam, Bagus Budiman di posisi 7, ada Ozi di posisi 8, serta Nabil Ashoki dan juga Germanos di posisi 9 dan juga posisi 10 untuk klasemen dari 1 sampai posisi 10. Dan kita lihat juga di posisi 11 sampai 16 ini ada Super Fires, Brook Gaming, Rizky MP dan juga Ikamjo serta Fauzi Hadi Bintoro dan juga Farel Firstian. Itu dia untuk kelas main sementara kita. Dan sebentar lagi kita akan berpindah ke starting grid. Om Bronis mungkin nih bisa langsung dibacakan saja starting grid yang akan datang. Boleh. Ini dia. Ya ini mana? Sang pole position kita diisi oleh Tatigo dan ada Aki 2X dan Kewa yang mengisi row pertama. Di row kedua ada Dipo Akbar, Fadlu dan Bagus Budiman yang mengisi di row kedua. Untuk di row ketiga kalian bisa lihat sudah ada rider bernomor 44. Dia lain bukan adalah Nabil Ashoki yang mendapat di posisi ke-7 di row ketiga, disusul oleh Brook Gaming dan Andi Aul yang sayang sekali harus berada di row ketiga. Dan di row keempat ada Ozzy Germanos dan juga ada Super Fires nampaknya tadi sempat terlihat di starting grid. Dan juga tentunya tidak cuma strategi, tentu ada pemilihan ban yang para rider bisa digunakan. Dan seperti kalian lihat di kelas M1 PlayStation sebelumnya, cuaca terpantau kering tetapi mendung. Jadi tentu saja ram tire akan kita singkirkan dulu, yang dimana ada slick tire yaitu soft, medium, hard. Yang sempat terlihat tadi beberapa rider nampaknya menggunakan kompon yang jauh lebih lunak untuk memulai race pada malam hari, dimana cloudy cuacanya membuat suhu jadi jauh lebih lembab dan juga lapnya yang jauh lebih sedikit daripada main race. Maka dari itu mungkin di sini para pembalap akan menggunakan compound yang jauh lebih lembab, maybe soft medium atau medium soft di ban depan maupun ban belakang. Itu dia untuk pemilihan ban yang bisa dipilih untuk para rider seperti biasa, di mana ada slick tire dan juga rain tire. Di mana tapi dalam kasus pada round kelima pada malam hari ini cuaca yang mendung, maka dari itu para rider kembali menggunakan slick tire yang berbeda di kelas M2 sebelumnya yang harus menggunakan rain tire dikarenakan aspal yang basah. Kalau begitu kita sudah bisa lihat, Om Ariel silakan. Yes, kita kembali lagi di Twin Ring Motegi dengan kondisi berawan namun nampaknya cukup cerah. Tatigo akan start dari posisi terdepan dan di belakangnya sudah ada dua rider dari pabrikan yang berbeda. Ada Agegi dan juga Kawai mengisi posisi 2 dan juga posisi 3. Red lights are on. Ini dia untuk kelas M1 PC and off. Di grid Wigo, dapat kita ada sedikit kelambatan dan dia langsung saja lepas dari grid. Ini dia ke-9 rider kita yang akan berusaha untuk mendapatkan posisi pertama. Nice move dari Kawai, tapi nampaknya harus langsung terjatuh di inside line turn pertama. Lagi-lagi first drama kita untuk kelas M1 PC di turn pertama. Lap pertama harus terjadi mengorbankan Kawai ke posisi 9. Sementara ini Aki-Aki ada di posisi terdepan. Di belakangnya sundulan dari Tatigo nampaknya yang berusaha untuk masuk ke turn kedua. Sangat kasar sekali barusan. Kita lihat dan akankah mendapatkan hukuman atau tidak. Oke, sementara ini harus di posisi 8. Tatigo on first, ada Dipo Akbar di posisi kedua, 3 wide bersama Nabil Ashoki yang side by side sekarang bersama Dipo Akbar up onto 6th. Kita akan lihat ini dia Dipo yang harus turun ke posisi ketiga untuk sementara ini. Ya, nampaknya ini Tatigo langsung memulai balapan dengan cukup kasar. Sempat kontak dengan Kewa dan kontak dengan Aki dengan kita, tapi sementara itu all eyes to Dipo Akbar dan juga Nabil Ashoki battle for the second position. Tapi nampaknya di belakang dari seorang Dipo Akbar ada seorang Fadlu yang try to join to the party. Nampaknya menjadi 4-way battle for the first position. Kita akan lihat saja sementara ini race direction sang race leader kita yang dimana masih dipilih oleh Tatigo. Dan nampaknya here we go, Dipo Akbar kembali mengoper dari seorang Fadlu dan nampaknya tadi sempat diambil alih sebentar dari seorang Fadlu menuju ke long straight menuju ke tikungan ke-11 with Fadlu right now on bersama RC16 Red Bull KTM Factor Racing. Fadlu from the outside, manuver yang cukup mengerikan yang berbahaya, tapi nampaknya di sini tentu saja masih diberhalang oleh dari Cibo Dapar. Tapi kita bisa lihat Fadlu flag back kembali going for the final corner. Fadlu berhasil melewati dari seorang Andi Aul terjatuh di final corner. Sayang sekali seorang Andi Aul, nampaknya race pada malam hari ini tidak cukup baik dari seorang Andi Aul. Ya, kita lihat sekarang ada di posisi kedua bersama Nabil Ashoki yang sedang berusaha bertarung memperutkan posisi pertama. Tapi kita lihat nanti di turn 11 nice control dari Fadlur yang sedang battle bersama Dipo Akbar untuk posisi ketiga. Dan sekarang
kartu ada di tangan Fadlur. Di posisi ketiga masih berusaha menahan serangan Dipo Akbar yang ada di posisi keempat menuju turn ketiga. Sebentar lagi yes, kita lihat ini dia Fadlur still on the lead di posisi ketiga. Tatego sekarang masih memimpin balapan juga di posisi terdepan dengan gap 0,5 detik. Dipo Akbar masih mencari celah untuk bisa melakukan serangan. Mengambil ada sedikit masalah koneksi apakah mengakibatkan motornya going sideways, tapi untungnya tidak harus terjatuh. Kita lihat sweeping corner di 6 dan cukup aman di posisi 567. Bagus Budiman Fadlur. Oh 456 apakah Bro Gaming Bagus Budiman dan juga Fadlur yang entah kenapa Fadlur turun cukup jauh ke P6. Ya sayang sekali nampaknya selalu membuat kesalahan, membuat dirinya harus turun ke posisi ke-6 setelah ia sempat beradu dengan Dipo Akbar. Nampaknya di turn 9 Fadlur terlalu off, mungkin bisa terlihat dalam kamera, membuat dirinya semakin tertinggal. Tapi kita lihat saja ke depannya akan menjadi Fadlur bisa merecovery posisi yang tempat yang dia hilangkan dengan sendirian. Dan sekarang kita bersama Bro Gaming berada di posisi 4 berbattle dengan dari seorang Bagus Budiman. Kita lihat saja di sini Bro Gaming menuju ke long straight, menuju ke downhill di turn sebelah, tapi nampaknya di belakangnya ada seorang Bagus Budiman yang try from the inside, tapi langsung ditutup saja dari seorang Bro Gaming. Nampaknya Bagus Budiman harus lebih bersabar untuk menghadapi dari seorang Bro Gaming, mencari celah untuk mengovertake di tikungan selanjutnya. Kita akan lihat saja ke depannya akan kali sini Bagus Budiman akan berhasil melewati seorang Bro Gaming. Sementara itu Fadlur yang nampaknya sudah mendapatkan kembali dari mereka berdua, yaitu Bagus Budiman dan Bro Gaming. Akan kali sini Fadlur bisa merecovery posisi yang telah ia hilangkan. Sayang sekali Fadlur harus melebar di turn pertama. Guys, Fadlur kembali lagi mistake yang sangat-sangat berarti dan sekarang harus kehilangan waktu yang sangat jauh ke Bagus Budiman di posisi kelima. Bro Gaming di posisi keempat ada kesempatan tapi nampaknya harus hilang begitu saja untuk bisa mengejar Dipo Akbar dan sekarang harus berusaha membendung serangan dari Bagus Budiman bersama Ducati VR46-nya di posisi kelima. Satu-satunya Ducati VR46 di kelas M1 PC untuk malam hari ini yang akan mencoba untuk menantang Bro Gaming up from the inside. Kita lihat masuk ke turn ke-6, nampaknya masih bisa diblok dengan cukup baik. Itu di chicane di 7 dan juga 8. Akankah Bagus Budiman melancarkan serangannya atau masih bertahan dulu di posisi kelima dan akan mengambil beberapa tikungan lagi? Yes, nampaknya sini Bro Gaming masih bisa mempertahankan posisi empatnya dari serangan Bagus Budiman, tapi kita lihat saja di turn ke belakang di sini Bagus Budiman akan mendekat, tapi justru sebaliknya Fadlur lah yang membuat mendekat, tapi terlalu overshoot membuat diri harus melebar. Di mana sekarang Fadlur tepat berada di depan dari seorang Aki 2X yang nampaknya Aki 2X sudah berusaha good in the pace kembali, di mana masih berada di posisi 7. Oh, nampaknya Bagus Budiman terganggu. Aki 2X terkena dampak dari motor yang tidak berada di run offside, membuat dari seorang Aki harus nampaknya tertabrak motor yang berada di tengah jalan. Crash dari seorang Budiman yang membuat Aki harus mereset dari awal, yang dimana Aki sempat good in the pace tapi sayang sekali terkena insiden di turn ke-10 tadi. Kita lihat sekali sekarang Bro Gaming masih bisa mempertahankan posisi 4-nya tetapi Fadlur nampaknya akan mulai mengejar, dan sementara ini Tatego mendapatkan fastest lap di lap keempat pada malam hari ini. Yes, infinite drama nampaknya di Motegi untuk kelas M1 PC. Dari lap pertama sampai sekarang sudah di lap keempat, drama tetap terjadi dan terjadi lagi. Dan kita lihat dulu untuk tayangan ulang dari Aki 2X di turn ketiga ya ini. Betul sekali yang nampaknya disundul saja oleh Tatego yang entah kita masih belum tahu apa yang terjadi di sana. Namun ada kemungkinan dari late braking dari Tatego di entry turn ketiga hingga dia harus menyundul tuh tadi, sangat disayangkan sekali. Kita lihat ini dia Andi Aul 94 yang ya mungkin karena absensinya dari qualifying barusan mengakibatkan Andi Aul sangat meraba-raba track di Motegi ini dengan minim setup mungkin ya bisa dibilang. Ya, sebenarnya sekali nampaknya di sini Andi Aul masih try to boot in the pace kembali, yang dimana di belakangnya KY setelah di overtake dari seorang Adel, tapi nampaknya berusaha untuk mengejar kembali kepada Adel. Dan here we go again, lagi di turn 9 Fadlur menggunakan manuver yang sama, terlalu overshoot di tikungan 9 tadi, tapi nampaknya Fadlur berhasil mulai mendekatkan gapnya dengan seorang Bro Gaming, dan again and again Fadlur melebar saja di sana di turn 10, tapi memiliki exit yang cukup bagus di turn ke-10 tadi dan menuju ke long straight. Dan di belakang juga sudah ada Andi Aul. Akan kali sini Andi Aul can join to the party bersama dengan Fadlur, Bro Gaming dan Dipo Akbar yang nampaknya mulai mendekat antara mereka bertiga. Dipo Akbar, Bro Gaming dan juga seorang Fadlur yang berada di posisi kelima. Akan kali sini akan jadi 3-way battle atau 4-way battle dengan kedatangannya Andi Aul. Here we go on board bersama YZRM1 dari Dipo Akbar, yang dimana sangat dekat sekali dari seorang Bro Gaming. Akan di sini Bro Gaming akan menemukan slip cream yang langsung try to more late break on the first corner.
Oh, here we go. nice. Maneuver is on, Bro Gaming on the inside, mengambil alih dari posisi Dipo Akbar. Kontak terjadi sampai ke di sini. Dipo Akbar berusaha untuk fight back, going for the turn 3. Akankah di sini Dipo try to more late break, tapi nampaknya langsung diblokade saja di Brook Gaming. Tapi sayang sekali, Bro Gaming running out wide, going for the long lap area yang membuat Bro Gaming tetapi masih berada di posisi ketiga. Ya, jadi ada 3 wide between 3 factory. Ada Bro Gaming di bawah juga Vandoor dengan 3 motor yang berbeda. Vandoor kembali lagi lebar karena battle bersama di bawah karena bakat tapi kita lihat Bro Gaming sekarang ada di posisi podium. Akankah race di Motegi ini, di sprint race Motegi menjadi podium pertama bagi Bro Gaming yang sekarang di posisi ketiga dengan sisa 1,5 lap lagi. Kita lihat dulu tayangan ulang dari start Tatego yang kita lihat cukup baik, meskipun tadi ada start prosedur yang cukup telat dari race direction. Tapi nampaknya itu dia Kawa yang harus terjatuh di turn 1 menuju turn kedua, sangat disayangkan sekali. Apakah sudah ada perubahan posisi? Nampaknya belum. Bro Gaming masih kuat di posisi ketiga, namun kita lihat Dipo Akbar charging so hard untuk bisa mendapatkan posisi. Andy Owl out of nowhere joining the battle untuk posisi podium. Akankah di sini Andy Owl akan join the party for the podium? Nampaknya sini Andy Owl sudah mulai mencium bau podium on the turn 11 on the inside. What a move dari seorang Andy Owl, a classy overtaking maneuver dari seorang Andy Owl, mengovertake dari seorang Dipo Akbar. Nampaknya tersisa 1 mangsa lagi dari seorang Andy Owl untuk berada di podium. Kita lihat saja mulai di first corner. Nampaknya di sini podium perdana dari seorang Bro Gaming sedang tidak baik-baik saja dikarenakan Andy Owl is coming. Here we go, going for the third 3. Andy Owl on the inside and try to more late break. Di sini kita bisa lihat Andy Owl terlalu overshoot, tampaknya memutus lebar. 3 rider overshoot bahkan di belakangnya Dipo Akbar dan juga seorang Vandoor. Tapi sayang sekali nampaknya Bro Gaming melakukan long lap penalty dan kita bisa lihat saja Bro Gaming low, tapi nampaknya kontak yang terjadi cukup keras di turn kelima, membuat Andy Owl harus terjatuh kehilangan posisinya. Sayang sekali untuk Andy Owl dan what a drama yang terjadi di Mobility Resort Motegi pada malam hari ini. Wow, Vandoor kita lihat wobble yang sangat-sangat keras dan nampaknya masih bisa di-recover dengan cukup baik. Infinite drama kembali lagi. Sudah saya sebutkan dari awal ini tidak ada akhir-akhirnya Vandoor going out wide. Masih bisa di-recover dengan sangat manis, tapi long lap penalty menjadi hukumannya. Dan Bro Gaming yang sekarang di posisi ketiga pun akan mendapatkan time penalty yang sangat besar karena tidak akan mungkin bisa serving long lap penalty yang ada dan Dipo Akbar sangat-sangat diuntungkan. Bro Gaming bisa mungkin turun sampai ke posisi ke-7 bersama dengan Andy Owl yang barusan sempat terlibat battle dengannya. Dan kita akan lihat saja menuju turn 11 down into the hill. Tatego terjatuh. Tatego is down in the victory corner. Sayang sekali, tapi masihkah dia bisa finish di posisi pertama? Nabil Ashoki taking on the charge. Kita akan lihat bisa Tatego finish di posisi pertama dan nampaknya it is still Tatego for the win. Nabil Ashoki di posisi kedua dengan sangat kuat dan Bro Gaming akankah dia finish di P3 atau tidak? Tapi kayaknya akan ada di Akbar nih yang berhasil naik ke posisi ketiga. Ya sebenarnya sekali mana Bro Gaming sayang sekali di akhir lap, di akhir momen harus mendapatkan long lap dan here we go. Penalty 20 second penalty for Tatego dan juga 10 second penalty untuk Bro Gaming. What a disaster dari seorang Tatego yang langsung berada di final position, finish di posisi pertama, tapi saya mendapatkan result di posisi terakhir. Congratulations untuk Nabil Ashoki yang mendapatkan race winner pada malam hari ini. Disusul oleh Dipo Akbar di posisi kedua dan ada KY di posisi ketiga. Andy Owl berada di posisi keempat, Vandoor di posisi kelima, Aki di posisi keenam, Bagus Budiman dan Bro Gaming menempati 7 dan 8 dan sayang sekali Tatego mendapatkan 20 second penalty, 20 detik penalty, membuat dirinya harus lengser ke final position. Ini benar-benar race yang luar biasa di luar prediksi BMKG guys. Dari awal kita lihat udah ada drama, di tengah ada drama, di akhir lap ada drama, sampai race berakhir di race result ada drama juga. 20 detik untuk Tatego sampai ke posisi terakhir. Bro Gaming yang punya long lap penalty ditambah 10 detik berarti jadi 13 detik time penaltinya, harus turun jauh juga. Yang akhirnya di race result Nabil Ashoki yang mungkin bisa kita bilang konsisten dengan pace-nya di posisi kedua bisa finish di P1. Dipo Akbar pun naik ke posisi kedua dan Kawai yang bisa kita bilang sangat
disaster di lap-lap pertama dan bahkan harus Yes. terjatuh di turn 1 berhasil masuk podium. Gila, ini mind blowing banget gak sih? Yes, betul banget. Kayak memang seperti kata orang-orang, faktor laki atau faktor keberuntungan dalam balapan itu benar-benar ada dan terbukti. Kalian bisa lihat Kewa yang sempat disaster di awal tersenggol oleh Tatego, still got on the podium on the final result. Dan begitu pun Nabil Ashoki yang tetap stay di posisi kedua mendapatkan bonus tambahan menjadi race winner dikarenakan Tatego mendapatkan 20 second penalty. Nampak ini hari yang kurang cukup baik untuk duo Ducati pada malam hari ini, yang sebenarnya mereka dalam kondisi pace yang cukup bagus, akan tetapi dari seorang Tatego menggunakan manuver yang cukup kasar di awal balapan. Sementara itu Andy Aul yang harus start dari back of the row tetapi sudah boot into pace kembali, tetapi kalian bisa lihat tadi di final lap tersenggol oleh Belo Gaming. Tapi akan tetapi Race Direction telah memutuskan kesempatan, sudah ketok palu untuk memberikan duo rider pada malam hari ini, yaitu Tatego dan juga Bro Gaming. Di mana Tatego mendapatkan 20 second penalty dan Bro Gaming mendapatkan 10 second penalty ditambah long lap yang ia tidak serve dari 3 second penalty yang di total 13 second penalty. Wow. Ini benar-benar luar biasa, mind blowing banget untuk kita semua. Dan ya, ini mungkin di kelas M1 PC jadi race yang paling unpredictable bisa kita bilang, karena Betul sama sekali gak ada gambaran race-nya akan seperti ini. Mungkin untuk adanya clash, adanya saling overtake, adanya yang jatuh, kita udah menjadi hal lumrah di balapan. Cuman perubahan posisi di final result barusan itu bener-bener wah, itu gila banget. 20 detik loh buat Tatego yang finish di P1, dan ya itu pun mungkin bisa kita bilang setimpal ya dengan apa yang bisa kita lihat juga tadi di balapan, aksi seruduk-seruduknya ini dengan warna merah yang bukan partai kalau kata Om Brorus sedang menggebu-gebu di motornya. Jadi ya gimana ya, Tatego akhirnya harus ada di posisi terakhir, dan ya bukan harinya duo Ducati mungkin untuk malam hari ini. Meskipun ya kita lihat juga tadi Andy Aul dari posisi terakhir bisa kita bilang bisa push lagi, hampir masuk podium tadi, tapi karena kalau buat Andy Aul ini karena terjatuh dia ya pada akhirnya pun akan jadinya posisinya kurang baik. Dan ya nanti kita lihat aja di main race akankah menjadi race yang penuh tanda tanya lagi atau enggak. Tapi sebentar lagi kita akan masuk dulu ke Parc Fermé untuk race lagi kepada rider-rider kita nih yang sudah berhasil finish di podium. Apakah kita sudah bergabung? Coba kita tunggu. Apakah kita masih belum terhubung ya? Nampaknya masih belum, tapi mungkin sesaat lagi kita akan berpindah ke platform ya, Omar. Kita tunggu dulu saja. Ada sekali lagi untuk top 3 kita. Ada Kawai di posisi ketiga, Dipo Akbar mengisi posisi kedua, dan juga Nabil Ashoki yang ada di posisi pertama, yang dimana ini Kawai ini kayaknya first podiumnya ya kalau nggak salah. Coba saya lihat dulu. Kawai harusnya ini adalah first podium dia. Ya betul sekali, setelah best finishnya. Oh kayaknya udah pernah finish di podium deh. Kalau sudah pernah tuh di round, round 3 main race. Yes. Jadi ini adalah podium berikutnya dari Kawai, dan untuk Nabil Ashoki ini adalah first victory-nya nih di P1. Yes, betul sekali. Dan yes, tentu saja kita akan menunggu saat lagi untuk berpindah ke platformnya untuk tentu saja menginterview mereka bertiga, yang dimana ada Dipo Akbar yang sempat digebu-gebu oleh rider-rider di belakangnya, mulai dari Bro Gaming, Fadlo, dan juga ada Bagus Budiman, dan sempat ada Andy Aul. Dan ya sayang sekali Andy Aul harus terjatuh, dan yes, Dipo Akbar yang seharusnya finish posisi kedua, tapi dikarenakan penalti yang diberikan kepada seorang Tatego membuat Dipo Akbar naik ke posisi kedua, dan juga seorang Kewa yang naik ke posisi kedua. Oke, ini Om Ariel, nampaknya kita sudah mulai terhubung nih dengan ketiga pembalap kita. Mungkin sesaat lagi kita akan berpindah ke Parc Fermé tentunya. Kita akan tunggu sesaat lagi. Here we go, Om Ariel. Oke, ini dia, kita sudah terhubung di Parc Fermé, dan please welcome untuk top trader kita. Kawai di posisi ketiga, Dipo Akbar di posisi kedua, dan juga Nabil Ashoki yang hari ini first victory-nya berhasil dia achieve. Mungkin kita langsung saja mulai ke posisi ketiga bersama Kawai. Halo Kawai, selamat malam. Yup, halo bang. Tadi juga ini sepertinya podium hoki. Wow. Podium hoki. Jadi tadi itu sempat first corner itu mau langsung ngambil depan gitu, cuman ya terkena insiden, jadi jatuh, sempat di paling belakang. Ya udahlah, terima posisi aja.
Nggak tahu hoki. Nggak tahu tuh ya apa yang terjadi di depan. Oke, itu aja Bang. Ya keren banget Om Kawai hari ini ya. Seperti yang udah disampaikan tadi dan kita lihat juga ya, ada jatuh dulu di turn 1 tapi pada akhirnya build up yang sangat luar biasa. Congratulations Om Kawai hari ini finish di podium lagi di posisi ketiga. Semoga nanti di main race bisa tampil lebih kuat lagi. Selamat istirahat untuk malam ini and best of luck di race besok. Oke, thank you Bang. Oke, itu dia Kawai yang hari ini finish di posisi ketiga membawa gas-gasnya masuk ke podium. Dan sekarang kita berpindah ke posisi kedua, ada Dipo Akbar. Selamat malam Om Dipo. Selamat malam. Dipo Akbar, kita lihat hari ini bersama Yamaha-nya betul-betul diserang oleh berbagai macam motor lain ya. Ada Nabila Shoki tadi ikutan menyerang, ada Fadlur bersama KTM ya, ada Brook Gaming juga, ada Andi Aul tadi sempat bertarung juga. Jadi kita bisa lihat ini hari yang sangat berat untuk Dipo Akbar, diserang di kiri, kanan, depan, belakang. Tapi pada akhirnya finish di posisi kedua. Gimana nih tanggapannya untuk malam hari ini? Ya, untuk race malam hari ini memang dari segi pace, dari kualifikasi tadi bisa dilihat saya belum bisa memberikan kemampuan saya yang terbaik karena satu dan lain hal terkendala dengan motor. Dan juga tadi pada saat race saya membuat good start. Bisa dibilang mungkin salah satu start terbaik dalam karir e-sport mungkin bisa dibilang. Luar biasa. Karena tadi pas begitu lights out langsung react, lepas clutch dan perfect banget tadi. Cuman sangat disayangkan tadi seperti biasa di turn pertama bukan sedikit chaos lagi ya, sangat chaos mungkin. Dan ya seperti biasa saya coba untuk remain calm dan step by step, lap demi lap mencoba cari ritme lagi. Dan untuk race hari ini tadi udah sempat di depan, sudah sempat battle juga sama Bro Nabil. Cuman tadi ada beberapa kali motornya Bro Nabil stuttering, jadi maju mundur gitu. Dan akhirnya pada akhir race saya pikir udah yang penting coba untuk stay calm dan keep ritmenya. Tahu ada satu dan lain hal yang terjadi di depan dan betul saja terjadi, ada yang kena long lap dan time penalty dan sebagainya. Dan ya untuk hari ini lucky race, bukan effort 100% podium hari ini, tapi ya remain calm dan pelan tapi pasti lah bisa dibilang. Oke, kembali lagi tapi nice podium, nice point juga di klasemen. Dan jika ini bukan 100% ya, kita tunggu nih nanti di main race 100% dari Dipo Akbar. Thank you Om Dipo, selamat istirahat dan congrats untuk P2-nya. Ya, terima kasih dan congrats Bro Nabil. Itu dia. Luar Respect biasa. antar rider kita ya diperlihatkan, dan ya, ini emang sangat luar biasa ya. Di balapan nih ini yang gue suka nih, respect antar rider. Dan ya kita langsung saja ke posisi pertama, ada Nabil Shoki. Halo Om Nabil. Halo, cek. Oke, Om Nabil Shoki hari ini luar biasa konsisten meskipun ada kendala internet ya, bisa kita bilang tadi sempat kelihatan juga ada glitchy sedikit. Tapi pada akhirnya dengan adanya time penalty yang dimiliki Tatego, ini konsistensinya terbayar sangat luar biasa. First victory-nya gimana nih perasaannya Om? Senang sekali Mas. Tadi gini Mas, waktu di awal tes kan saya kan ngiranya kan wah Sanmari aja di belakang gitu, lebih aman gitu kan. Apa namanya di turn pertama itu ada yang tabrak-tabrakan prak gitu Mas. Saya mencoba mencari posisi ke kanan, mencoba mencari ruang kosong sedikit. Lap demi lap berlalu, misi saya cuma satu, menjauh dari Bang Dipo. lari terus mencoba mengejar Bang Tatego ya, tapi tidak bisa.
Oke, tapi nice run untuk malam hari ini Om Nabil. Ini benar-benar luar biasa sekali. Dan ya, bisa dibilang ini adalah first victory di posisi pertamanya. Semoga bisa next-nextnya juga ada di P1 untuk race yang akan datang. Selamat untuk malam hari ini, selamat istirahat. Dan kita ketemu lagi di main race besok. Thank you Om Nabil. Ya bang, terima kasih. Oke, itu dia top trader kita sekali lagi, Kawai, Dipo Akbar dan juga Nabil Ashoki yang berhasil mengamankan posisi 3, 2 dan juga 1. Luar biasa sekali ini race di luar prediksi BMKG Om Boris. Iya betul banget. Ini mana siapa yang sangka bahwasanya final resultnya akan menjadi seperti ini. Yang dimana Tatigo sudah lead jauh cukup hampir 4 detik memimpin dan sempat terjatuh di final corner juga. Tapi ya the result is the result. Time penalty mistake dari seorang Tatigo dan keputusan race direction adalah keputusannya mutlak. Dan here we go untuk klasemen sementara setelah round kelima di sprint race M1 PC, yang dimana ada Andi Aul memimpin klasemen sementara dengan perolehan poin 124 poin, dan ada Dipo Akbar di second klasemen dengan perolehan poin 91 poin, dan ada Fadlur yang berada di posisi ketiga yang dengan perolehan 82 poin. Ada Tatigo yang harus menerima 20 second penalty di posisi 4 klasemen. Di solo Aki-Aki dan juga KY di posisi 5 dan ke-6, dan ada Abil Ashoki race winner kita pada malam hari ini, dan ada Bagus Beriman yang mengisi di posisi 7 dan ke-8. Ada Ozzy dan Jeromanos mengisi klasemen ke-9 dan juga 10. Untuk di klasemen selanjutnya yaitu klasemen 11 diisi oleh Super Virus, dan di posisi 12 ada Bro Gaming. Di posisi 13 dan 14 masih diisi oleh dua peramak itu Rizky MP dan Ikam Jo, dan 15-16 diisi oleh Fauzian Timidoro dan juga Farel Christian yang berada di bottom of klasemen di kelas M1 PC tentunya. Dan itu dia dengan berakhir race M1 PC pada malam hari ini, berakhirnya juga season sprint race pada malam hari ini. Akan tetapi kalian jangan bersedih hati dikarenakan besok adalah the main eventnya, acara utamanya nih, yaitu main race untuk kedua kelas kita, yaitu M1 PlayStation dan juga M1 PC. Dan tentunya semua ini kita selalu berterima kasih berkat sponsor utama kita, yaitu Agung Tata Mandiri, dan juga ada media partner kita MGPI dan juga Indonesia Motor Racing. Dan itu dia juga selaku menjadi penutup juga untuk race kita pada malam hari di sprint race seperti biasa. Dan kru ingatkan selalu, besok kita akan ada main race yang akan dimulai di jam 9 ya, 9 waktu Indonesia Barat, yang dimana dibuka dari kelas M1 PlayStation terlebih dahulu. Maka dari itu jangan lupa buat kalian di follow sosial media kita di Instagram, TikTok maupun Facebook di Motorsport Indonesia, dan juga di subscribe channel kita Motorsport Indonesia, dan juga silahkan langsung kunjungin kita kalau ingin info yang lebih lanjut di motorsportindonesia.com. Dan sampai situ aja untuk sprint race pada malam hari ini. Masih bersama saya Bro dan juga rekan saya Om Ariel, dan juga ada behind of the scene yaitu ada Om Fernandoli selaku menjadi race direction cam direct Anton and also operator di live stream di Agung Tata Mandiri Championship. Maka dari itu kita akan langsung tutup saja and see you on the main race di Agung Tata Mandiri Championship.